saya mereka-mereka ini pengecut. Kalau memang berani, ya udah pembuktian aja lah. Katanya bisa serangan spiritual. Katanya dulu pas Palestina serang sama Israel, ya ngirimin serangan spiritual. Kok ke saya mana nih serangan spiritualnya? Tiga bawang dulu ya. Ada. Nggak terlalu ngaruh juga kok kalau dia mah. Ya nggak apa-apa, karena ya mungkin memang itu pekerjaannya. Karena kan bagi saya nih, kalau emang ada dukun mau pembuktian, ayo pembuktian, jangan lapor-laporan lah. Jangan main belakang, main depan aja, orang ready kok. Tapi mengetahui kabar lo dilaporkan di Polda dengan mungkin itu ITE ya kalau tidak salah ya, pencemaran nama baik. Sudah biasa. Sudah biasa. Itu mah udah, ya memang begitu kerjaan yang udah yang mereka itu ya, bikin laporan. Kalau berani pembuktian dong, inilah. Marcel, tadi malam gue wawancara BHR, katanya lu tidak memiliki attitude, terutama khususnya kepada senior gitu. Itu seperti apa sih? Senior apa emang? Siapa senior? Senior saya di dunia magic Master Deddy Corbuzier. Itu kurang attitude gimana mas? Bahkan Master Deddy Corbuzier tuh kalau cerita sama saya, curhat sama saya tuh bisa nyampe malam tuh. Ya kalau sama yang perdukunan saya memang tidak pernah mau berbuat baik ataupun bersikap baik ke mereka. Saya lebih milih bersikap baik ke masyarakat Indonesia daripada ke perdukunan gitu, karena kasihan masyarakat Indonesia kalau dibodoh-bodohi dengan hal-hal yang berkedok agama gitu. Tapi dari segi dunia hiburan sendiri kan tuh bisa dibilang terhitung baru ya, terjun di dunia hiburan nih, khusus hiburan ya. Kita nggak bicara perdukunan atau magic atau apa gitu. Nah, ada tanggapan juga dari Sandy Tumiwa bahwa sebagai lu yang baru terjun di dunia hiburan juga tidak memiliki attitude untuk menghormati yang lain. Itu seperti apa? Ya, setahu saya sih di dunia hiburan saya sangat menghormati para penghibur ya. Tapi kan yang saya serang kan perdukunan doang. Jadi kalau dibilang saya nggak punya attitude ke perdukunan, saya rasa perdukunan lebih nggak punya attitude kepada masyarakat Indonesia. Karena dengan teganya membodoh-bodohi masyarakat Indonesia dengan konten-konten tarung sakti sama dukun lah. Ya padahal itu bohong-bohongan dan kedoknya agama. Ini paling nggak punya attitude menurut saya mereka ini, karena mencemarkan nama baik agama gitu. Oke, tapi untuk laporan terakhir di Polres Jaksel seperti apa sih? Saya belum dapat Kan kemarin dipanggil kan katanya? Oh, kalau yang dipanggil sama siapa tuh? Agustiar bin Ismail, saya juga nggak kenal itu siapa, dan masih berjalan sih, belum tahu juga proses kedepannya kayak gimana. Di Polda belum ada panggilan juga ya setelah dia melapor ke Belum ada itu. Saya berharap kalau ada panggilan, wah sangat pasti datang lah. Saya mengawali karir dengan membongkar praktek perdukunan, dan pada akhirnya lo terus dilaporin oleh mereka gimana sih? Saya Mengawali karir sebenarnya di dunia magic, memang saya nggak di perdukunan. Membongkar rahasia perdukunan itu dari tahun 2016, sedangkan karir saya itu dari tahun 2014 sebenarnya. Jadi kalau terkenal atau dikenal karena membongkar rahasia perdukunan itu alhamdulillah, karena banyak masyarakat Indonesia yang mulai teredukasi agar tidak mudah dibodoh-bodohi dengan hal-hal yang semacam itu. tapi ujung-ujungnya dilaporin, Sel. Ujung-ujungnya dilaporin nggak apa-apa, kan nanti proses hukum juga terlihat, karena di hukum Indonesia juga perdukunan dilarang di pasal 545, 546 dan 547. Penjualan jimat itu nggak boleh. Terus juga membawa jimat, menjadikan ramalan sebagai sumber uang itu nggak boleh di pasal 545, 546, 547. Dan Indonesia pun tidak setuju terhadap dunia perdukunan. Agama juga tidak setuju terhadap dunia perdukunan. Kalau masalah saya dilaporin mah, ya setiap orang punya haknya masing-masing untuk membuat laporan. Tapi bagi saya mereka ini pengecut. Kalau memang berani, ya udah pembuktian aja lah. Katanya bisa serangan spiritual. Katanya dulu pas Palestina serang sama Israel, ya ngirimin serangan spiritual. Kok ke saya mana nih serangan spiritualnya? Dari tahun 2016 ya, saya diancam santet, diancam guna-guna. Saya selalu jawab, ya udah ditunggu ya. Jangan segan-segan buat guna-guna saya pengen tahu nih, disantet dong, guna-guna dong gitu. Berarti belum ada. Ya memang tidak ada. Memang tidak ada. Karena saya tahu rahasianya semuanya. Tapi soal bicara sulap sendiri, ya kan itu bukankah juga sebuah trik yang juga membohongi orang misalnya? Ya, bukan hanya sulap, tapi semua hiburan adalah bohongan, tapi tidak menipu. Kayak contohnya bioskop, Spider-Man bohongan kan? Spider-Man bohongan, Superman bohongan kan?
pemain film itu bohong-bohongan juga tuh nangisnya. Kalau dia meninggal ya bohongan di film. Terus juga kayak penyanyi juga bohongan. Dia lagi happy aja tapi nyanyinya lagu sedih sampai nangis itu kan bohongan juga. Terus juga kayak misalkan pelawak juga bohongan, kayak pura-pura keinjak buat diketawain. Jadi intinya semua hiburan itu bohongan. Yang saya kritisi adalah yang menggunakan hiburan ini untuk penipuan. Jadi menduitkan kayak Samsudin kemarin mau buka pengobatan, ya kan? Buka pengobatan dengan trik-trik sulapnya, orang seolah-olah digiring untuk percaya itu beneran transfer penyakit lah. Nah, dari situ kan dia ngeduitin orang gitu. Nah, itu yang saya bongkar-bongkarin. Tapi lu percaya adanya makhluk kasat mata, Cak? Makhluk goib saya percaya. Jadi sekali lagi, saya perlu tegaskan, semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, jin, malaikat, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Kalau ada satu agama yang membolehkan percaya perdukunan, sebutin dong satu aja gitu. Satu aja kalau ada. Misal masih ada teror sampai detik ini? Ada teror ya, itu paling ngendorin ban mobil. Karena ban mobil saya kan, mobil nih kelihatan banget nih, mencolok banget mobil saya tuh. Jadi beberapa kali udah ada yang ngendorin. Kendorin maksudnya dikempesin? Dikendorin, bautnya dikendorin. Jadi Berarti ingin mencelakakan lu? Iya betul. Itu udah dari kapan? Udah 3 kali ini. Tiga kali dalam sebulan atau berapa bulan? Dalam 2 bulan. Terakhir kapan? Apa? Terakhir itu beberapa hari yang lalu Itu posisi mobil di mana? di kantor. Oh, di kan. Jadi kan memang mungkin dilihat juga tuh ya kan, wah sering parkir di sini nih gitu. Tapi siap nggak sih dari awal sebenarnya ketika lo muncul dengan Untuk membongkar. membongkar itu semua, kesiapan mental lo menghadapi Resikonya. orang-orang lawan lo itu seperti Ya. itu gitu? Saya pribadi saya percaya betul semua takdir ini udah diatur sama Allah Azza wa Jalla. Jadi saya percaya ketika ada sekelompok orang di Islam tuh diajarkan, kalau ada sekelompok orang ingin berusaha untuk memuji-muji kita, untuk meninggikan kita, kalau Allah tidak ingin meninggikan kita maka nggak bisa. Begitupun kalau ada sekelompok orang yang ingin menghina atau menghancurkan kita atau mencelakai kita, ketika Allah tidak ingin dia celaka maka tidak akan celaka. Jadi totalitas saya nggak ada ketakutan sama sekali. Nggak ada rasa takut sama sekali kan? Artinya kan ini membahayakan nyawa lo ya, apalagi untuk mobil ya, kendaraan yang biasa lo Oh iya. pakai. Kalau enggak sih, karena saya sekali lagi yakin terhadap takdir, nyawa saya udah ditentukan. Mau saya kayak gini, mau nyerang mereka atau enggak, kalau saya saatnya meninggal ya meninggal, kalau hidup ya hidup gitu. Sudah ada bukti mungkin CCTV atau saksi yang melihat oknum. Nah, sayangnya di kantor saya sebenarnya ada CCTV. Cuma kemarin lagi ada pembangunan, jadi CCTV-nya lagi rusak pada saat itu. Itu sayang banget, jadi nggak ketahuan juga tuh. Tadi mau dicek juga. Sel, banyak statement dari mereka jika lu membongkar itu membuat rezeki mereka tidak ada atau turun. Itu bagaimana Sel menurut lu? Ya memang betul, karena memang polisi juga kalau saya dibilang menghentikan rezeki mereka perdukunan, ya memang seharusnya penipu itu ya nggak boleh sampai menipu masyarakat Indonesia. Kalau saya dibilang menghentikan rezeki, polisi juga menghentikan rezeki maling, rampok, menghentikan rezeki begal, bandar narkoba dan lain sebagainya kan, ya kan. Jadi kalau saya dibilang menghentikan rezeki, ya